Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saat ini kita mau menyediakan waktu yang terbaik kita untuk duduk di kaki Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Mari kita sediakan hati kita untuk menghadap Tuhan. Bacaan kita malam hari ini di hari Rabu tanggal 2 September 2020 terambil dari kitab Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kudus, saat ini kami mau berdiam diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menikmati dan mengalami kehadiran-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu ya Bapa untuk berbicara bagi kami melalui firman-Mu, agar kehidupan kami menjadi baik dan kehidupan kami dipulihkan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini di dalam Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17 yang mengatakan, Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah mencintai dengan tulus. Dunia ini semakin terbiasa dengan kepalsuan. Kejahatan dibungkus dengan kesopanan. Keramahan menjadi alat penipuan. Pemberian ternyata sebuah jebakan. Pendeknya, kebaikan sering dimanfaatkan untuk sebuah kejahatan. Allah sangat membenci kepalsuan. Allah sangat membenci kepura-puraan. Allah sangat membenci kemunafikan dan pengkhianatan. Karena itu di tengah kondisi seperti saat ini, setiap anak Tuhan dipanggil untuk membawa perbedaan. Kita menunjukkan bukan sembarang kebaikan, tetapi kebaikan yang bersumber dari kesungguhan, dari hati yang mengasihi, dari motivasi yang murni dan tulus. Apa yang dimaksud dengan mencintai dengan tulus? Apakah wujud konkret dari cinta yang seperti ini? Teks ini dalam bacaan kita hari ini akan menjawabnya. Kitab Kidung Agung mengisahkan kekuatan cinta antara gadis sulam dan kekasihnya. Kekuatan cinta memang menakjubkan. Ini tentu sebuah gambaran hubungan yang sangat manis, sangat ideal, dan memang seperti itu seharusnya membangun hubungan dengan pasangan. Tidak saling memanfaatkan dan tidak saling melukai. Betapa sering kita mendengar dan melihat pasangan suami istri saling melukai dengan kata-kata, saling mengungkit pemberian yang sudah ia berikan kepada pasangannya. Belajar dari kisah pasangan kekasih gadis sulam yang mencintai dengan tulus, bukan saling memperalat dan saling memanfaatkan, atau satu mencintai tetapi yang lain tidak lagi mencintai. Tetapi mereka menjalin hubungan saling mencintai dan saling memiliki. Hal ini terungkap dalam ayat 16. Dia katakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu bagaimana perasaan kita jika kita begitu mencintai pasangan kita dengan tulus dan setia, berkorban tanpa pamrih, tetapi yang kita dapatkan justru sebuah pengkhianatan. Sudah pasti perasaan kita akan terluka. Sudah pasti hati kita akan hancur. Dan di ayat 17, dalam imajinasinya terlihat
bagaimana perasaan sang mempelai perempuan yang digambarkan seperti kelincahan seekor kijang yang meloncat dari satu batu ke batu yang lainnya sebagai ekspresi dari sebuah ketulusan cinta dan kerinduannya kepada sang kekasih. Cinta kasih yang membara ini kemudian diangkat menjadi dasar hubungan Allah dengan kita manusia. Membangun hubungan kasih harus disertai dengan ketulusan. Kita harus sadar bahwa cinta harus menjadi penggerak utama dalam karya hidup kita, dalam karya pelayanan kita. Cinta yang tulus kepada Allah tercermin lewat cinta kepada pasangan dan sesama kita. Apakah Anda mencintai pasangan Anda juga dengan tulus? Apakah Anda pernah berkorban untuk pasangan Anda dan berharap dia berkorban juga untuk Anda? Apakah Anda sering bilang I love you, I miss you pada pasangan Anda dan berharap dia juga membalas yang sama? Itu bukan ketulusan. Itu bukan namanya pengorbanan ataupun perjuangan cinta. Tetapi itu namanya ego. Mengapa demikian? Sebab ketulusan tidak mengharapkan balasan. Sesuatu yang berlandaskan ketulusan dan cinta kasih akan berujung pada hasil akhir yang baik dan bahagia pula. Sebagai seorang Kristen, kita harus mencintai sang empunya cinta kasih, yaitu Yesus Kristus. Dari dialah kasih berasal. Di dalam kidung kasih 1 Korintus 13 ayat 1-3. Bapak Ibu, waktu saya duduk merenungkan kematian Yesus di kayu salib, saya menyadari karena kasih cinta Bapa yang begitu besar akan kita semua, maka dia mengutus anaknya dan mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Jika Anda mencintai pasangan Anda dalam Yesus, maka secara otomatis Anda mengundang Yesus untuk campur tangan dalam hubungan Anda. Kasih karunia Allah yang paling mulia akan membaur bersama Anda dan pasangan Anda. Mengapa kita harus memiliki kasih dan mengasihi sesama kita dengan tulus? Alkitab mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan bagaimana kita dapat mengasihi Allah jikalau mengasihi sesama manusia saja kita tidak bisa. Kasih Allah inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk dapat mengasihi orang lain. Jadi mengasihi orang lain adalah suatu perintah yang harus kita taati. Di dalam Lukas 10 ayat 27 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kekuatan cinta sejati Yesus Kristus kepada kita manusia yang berdosa dan sering mengecewakannya menjadi teladan dan contoh yang sempurna tentang bagaimana cara mencintai sesama dan pasangan kita. Kita harus mampu mencintai dalam ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna seperti Tuhan mengasihi kita. Perintah ini merupakan perintah yang sangat mendasar, Bapak Ibu. Perintah ini merupakan perintah yang sangat mendasar tentang kasih. Setiap umat beriman diminta untuk mengasihi Tuhan Allah secara penuh dan utuh. Dan perintah untuk mengasihi Tuhan Allah itu diwujud nyatakan melalui kasih terhadap sesama. Tidak ada orang yang mau disakiti, maka ia juga tidak boleh menyakiti sesamanya. Kekuatan cinta Kristus kepada manusia menjadi teladan yang sempurna tentang bagaimana cara mencintai. Tuhan telah menganugerahkan cinta sejati itu kepada kita, dan Dia
memampukan kita untuk dapat mencintai orang lain seperti Dia mencintai kita juga. Mari kita senantiasa melaksanakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kasih yang kita berikan kepada sesama, kita juga sedang mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Selamat berbagi kasih di dalam ketulusan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah di sepanjang hari hidup kami ini, kami mempersembahkan hidup kami kepadamu dengan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kami mencintai-Mu lebih dari siapapun. Biarlah kami hidup hanya untuk menyenangkan-Mu saja ya Bapa. Dan ajarlah kami juga mengekspresikan itu kepada sesama kami. Saling mengasihi pasangan kami, mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.